digital. Di video sebelumnya kita sudah sama-sama bahas terkait pengetahuan dasar kompresor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan share kelanjutan daripada video sebelumnya, yaitu mengenai pengetahuan dasar air dryer, dimana air dryer ini tidak bisa terpisah dari kompresor karena secara instalasi dan pemasangan instalasi ini berurutan dari mulai kompresor, air dryer, dan next proses untuk pemakaiannya. Baik, kita mulai. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah desiccant dryer heatless regeneration. Ada beberapa tipe air dryer, sekilas nanti kita akan lihat. Ini penampakannya, ada beberapa macam dan banyak tipe air dryer yang ada di pasaran ya, di industri. Ini hanya salah satu contoh saja. Sebelum kita bahas lebih jauh terkait air dryer, tentunya kita harus tahu dulu apa itu air dryer ya. Kita sama-sama lihat. Air dryer adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan air yang ada di udara bertekanan ya, dimana sistem ini biasanya menjadi satu satuan proses dengan kompresor. Udara terkompresi hasil dari kompresor sebagian besar akan masuk ke dalam tangki penyimpanan dan sebagian lagi dikeringkan menggunakan unit air dryer atau pengering udara. Nilai daripada udara yang dihasilkan setelah proses air dryer ini punya tingkat dew point, di mana dew point itu adalah nilai temperatur yang dibutuhkan untuk mendinginkan sejumlah udara pada tekanan konstan sehingga uap air yang terkandung akan mengembun. Simpelnya seperti ini. Jika kita cek udara yang setelah melalui proses air drying, setelah kita cek nilainya minus 20 derajat CTD, itu artinya udara bertekanan di dalam suatu sistem ini akan mengembun, akan menghasilkan uap air ketika didinginkan sampai dengan minus 20 ya. Jadi normalnya kalau kita udaranya hanya udara ambient temperatur kurang lebih 30 sampai 33 derajat plus ya, bisa dibilang atau bisa dijamin udara bertekanan yang ada di dalam pipa tidak akan mengembun, tidak akan menghasilkan uap air. Jadi sangat aman untuk digunakan dalam sistem pneumatik ataupun proses-proses produksi yang memerlukan kualitas air yang kering. Kita lanjut ke jenis-jenis air dryer. Air dryer terbagi menjadi 4 jenis. Pertama, regenerative dryer, kemudian regeneration dryer, deliquescent dryer, dan juga membran dryer. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah regenerative dryer. Secara flow prosesnya seperti ini, kemudian regeneration seperti ini, nextnya seperti ini, dan juga membran adalah seperti ini ya. Untuk yang tipe kedua, ketiga, keempat mungkin akan kita bahas di next pertemuan selanjutnya ya. Kita akan bahas dulu regenerative dryer. Berikut adalah prosesnya. Pertama, udara yang dihasilkan oleh kompresor, yaitu udara bertekanan, akan masuk terlebih dahulu ke primary filter, di mana di sini udara tersebut akan disaring untuk memisahkan partikel-partikel, solid partikel yang ada di udara, yang ada di dalam udara, agar udara yang masuk ke dalam proses drying lebih bersih lagi. Kemudian
Setelah melalui proses filtrasi, udara akan masuk ke dalam tower nomor 1 untuk dilakukan proses penyerapan kadar air. Penyerapan kadar air melalui media yang dinamakan alumina aktif. Biasanya proses dengan tipe air dryer heatless ini, proses absorption atau penyerapan kelembaban udara berlangsung selama 4 menit saja. Setelah itu akan dilanjutkan, udara yang sudah kering tersebut akan menuju ke proses selanjutnya. Bisa untuk pemakaian produksi, secara proses produksi, atau untuk menggerakkan sistem pneumatik yang ada di sebuah plant ya. Bersamaan dengan proses absorption di tower 1, maka di tower yang kedua terjadi proses regenerasi atau regeneration, di mana alumina aktif yang ada di dalamnya akan dihilangkan kelembabannya agar dapat diproses untuk absorption selanjutnya dengan udara kering yang melalui valve 2 5-10% akan masuk ke tower untuk melakukan pengeringan alumina aktif agar tidak cepat tumpah. Kemudian uap-uap air yang atau kelembaban udara yang ada akan dibuang ke atas melalui valve 4 dan di flush atau di blow melalui silencer yang ada di dekat valve nomor 4. Proses ini akan terus berlangsung bergantian, di mana tower 1 absorption, tower 2 regenerasi, nanti setelah 4 menit akan ada balancing selama 1 menit, kemudian akan terjadi check over perpindahan tower 2 menjadi absorption dan tower 1 menjadi proses regenerasi. Begitu terus selanjutnya siklusnya selama unit ini dioperasikan. Oke, kira-kira itu penjelasannya. Kita akan lanjut. Selanjutnya adalah urutan pemasangan air dryer. Ini sangat penting untuk menghasilkan udara yang betul-betul bersih dan juga kering agar tidak terjadi kegagalan proses ya. Pertama adalah kompresor, bisa screw kompresor, turbo kompresor ya, reciprocating kompresor atau yang lainnya. Kemudian lanjut ke biasanya ada after cooler atau air cooler yang fungsi juga sama untuk mereduksi overheating dalam udara tekanan. Tapi depo ini tidak bisa sampai minus, masih plus, tapi ada penurunan kadar udara di situ. Kemudian masuk ke bawah agar tekanan lebih stabil. Sebelum masuk ke desiccant dryer, biasanya dan akan lebih baik jika menggunakan atau kita install refrigerated dryer, di mana kualitas udara atau kelembaban udara akan bisa jauh direduce. Depo ini kurang lebih sampai dengan plus 10 derajat CTD ya. Kemudian setelah itu kita tingkatkan lagi kualitas udaranya, masuk filter terlebih dahulu, kemudian kita masuk setelah proses itu ke air dryer dengan media alumina aktif. Di sini kita bisa keringkan lagi udara sampai dengan dew point minus 20 sampai dengan 40, tergantung dari desain unit dryernya. Ada yang sampai minus 20, ada juga yang minus 40, ada juga yang lebih, tapi medianya akan berbeda lagi ya. Dan terakhir adalah air receiver, khusus untuk menampung udara yang sudah kering sebelum diteruskan ke proses selanjutnya. Beberapa komponen utama dari air dryer ini adalah komponen utama dari unit tersebut, yaitu alumina aktif. Penampakannya seperti ini, berupa butir-butir bulat padat, berpori ya, ada pori-porinya. Kondisinya masih bagus, dia akan lebih putih dan bersih. Jika sudah jenuh dan sudah tidak bisa lagi menyerap kelembaban, dia akan warnanya lebih kuning-kuning kecoklatan ya. Kemudian ini shuttle valve yang berfungsi untuk mengatur kapan dia harus check over pindah tower 1 dan kedua
untuk proses absorption dan juga regenerasi. Kemudian ini adalah filter untuk mengcapture solid particle di dalam udara. Ada primary dan juga final filter. Kemudian ada blow down valve untuk changeover. Kemudian ini ada tipenya, ada 2 tipe. Dan yang terakhir adalah muffler atau silencer untuk meredam udara pada saat proses regenerasi dan blow udara yang lembab agar bisa dibuang ke atmosfer. Oke, kita lanjut ke pemeliharaan. Aktivitas harian yang biasa dilakukan untuk unit ini, kita harus selalu mengecek tekanan udara pada tower 1 dan 2, dimana jika tower 1 absorption, tower 2 nya tekanannya pasti jauh lebih rendah. Jika tower 1 6 bar contohnya, tower 2 tidak boleh lebih dari 0,7 bar ya. Jika terjadi lebih dari 0,7 bar artinya ada abnormal di situ. Kemudian cek waktu regenerasi, balancing dan juga absorption, sesuaikan dengan desain unitnya. Bisa 4 menit untuk absorption, 1 menit balancing, dan 4 menit untuk regenerasi. Cek suara saat blow down, pastikan suara normal dari normal perhembusan udara yang ringan, tidak bising. Jika ada suara bising pada saat blow artinya silencernya sudah mulai ngotot, harus segera dilakukan penggantian. Cek dew point secara berkala, sesuaikan dengan desain unitnya juga. Kisarannya kurang lebih minus sampai dengan minus 40 tergantung desain unitnya juga. Kemudian cek auto drain, sangat penting untuk memastikan bahwa udara kondensat udara yang dihasilkan itu bisa dibuang ya secara otomatis, baik di primary maupun di secondary. Kemudian aktivitas mingguan, yaitu aktivitas harian ditambah ada pembersihan dan pengecekan fungsi auto drain. Kita lanjut lagi ke bulanan, tentunya aktivitas sebelumnya ditambah dengan pengecekan rutin untuk dew point-nya. Kemudian aktivitas yang 6 bulan, lakukan aktivitas sebelumnya harian, mingguan dan bulanan ditambah dengan pembersihan mesin dan melakukan penggantian silencer atau muffler. Dan untuk tahunan, penambahan aktivitinya adalah penggantian repair kit untuk auto drain agar kehandalan daripada auto drain tetap terjaga, dan juga penggantian filter elemen baik primary, secondary ataupun final filter ya. Dan lakukan juga penggantian elemen aktif jika memang dew point sudah tidak sesuai dengan standar operasional dari unit tersebut. Baik, kira-kira itu saja pada kesempatan kali ini terkait pengetahuan dasar air dryer. Next, kita akan share dan sama-sama belajar terkait unit cooling tower ya, atau tower pendingin untuk air di sebuah untuk aplikasi di industri ya. Oke, itu aja.